Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisrina Rafiatun Fadila dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses ATME dalam tubuh. Apa sih yang dimaksud dengan ATME? ATME adalah kepanjangan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi adalah penyerapan obat ke dalam tubuh, sedangkan distribusi adalah disposisi obat yang telah masuk ke dalam tubuh. Metabolisme adalah biotransformasi, kemudian ada ekskresi adalah pengeluaran obat dalam tubuh. Jadi ketika kita mengkonsumsi obat dalam diri kita, obat itu juga harus dikeluarkan agar tidak mengalami toksik dalam tubuh. Absorpsi sendiri adalah pengambilan obat dari permukaan tubuh atau dari tempat tertentu dalam organ ke dalam aliran darah atau ke dalam sistem pembuluh limfa. Pada pemberian obat secara intravena, absorpsi berlangsung sempurna disebabkan dosis total obat mencapai sirkulasi sistemik. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat, di antaranya adalah formulasi, stabilitas terhadap asam dan enzim, motilitas usus, makanan dalam lambung, derajat metabolisme lintas pertama, dan kelarutan dalam lemak. Pada absorpsi terdapat mekanisme absorpsi obat, yaitu pada difusi pasif. Difusi pasif adalah proses perpindahan zat melalui membran sel tanpa memerlukan energi tambahan. Kalau transport aktif, proses perpindahan zat melalui membran sel yang memerlukan energi tambahan dalam bentuk ATP atau gradien ion. Sedangkan difusi difasilitasi juga dikenal sebagai transport yang difasilitasi atau transport yang dimediasi pasif. Transport vesikuler merupakan aktivitas utama seluler. Pore transport itu adalah molekul yang sangat kecil, seperti urea, air, dan gula. Kemudian pembentukan ion pair, contohnya adalah propanol yang membentuk pasangan ion. Pada distribusi, senyawa harus dibawa ke lokasi target, biasanya melalui aliran darah. Senyawa obat kemudian dapat menyebar ke otot dan organ dengan durasi waktu yang berbeda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi obat, diantaranya kecepatan aliran darah, ukuran molekul, polaritas, dan ikatan dengan protein seur membentuk kompleks. Pertimbangan penting lainnya dalam proses distribusi adalah pengikatan protein. Ketika obat memasuki sistem peredaran darah, obat tersebut dapat berikatan dengan protein plasma seperti albumin, protein plasma yang banyak jumlahnya. Agar suatu obat dapat mencapai respon farmakologis yang diharapkan, obat tersebut tentu harus bebas dan mencapai tempat kerja pada tempat reseptor yang ditentukan. Jika obat diberikan secara intravena, maka obat masuk ke dalam darah dan secara cepat terdistribusi ke jaringan. Kemudian ada waktu paruh. Apa sih yang dimaksud dengan waktu paruh? Waktu paruh yaitu waktu yang diperlukan untuk setengah dari jumlah awal obat dalam tubuh untuk terdegradasi atau dieliminasi. Selanjutnya ada metabolisme atau yang disebut juga dengan biotransformasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan metabolisme? Metabolisme sendiri adalah proses perubahan kimiawi molekul suatu obat yang menghasilkan senyawa yang baru. Metabolisme dapat terjadi di saluran pencernaan, ginjal, dan plasma. Namun, sebagian besar metabolisme ini terjadi di hati. Tujuan dari metabolisme adalah mengubah obat yang nonpolar menjadi polar agar dapat diekskresikan melalui ginjal atau empedu. Setelah obat diserap menembus dinding usus, obat akan disalurkan oleh darah porta ke hati sebelum masuk ke sirkulasi sistemik. Pada umumnya, hatilah yang bertanggung jawab dalam metabolisme sebelum obat mencapai sirkulasi sistemik. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme. Faktornya diantaranya adalah faktor usia, faktor genetik, interaksi obat, gangguan organ misal ginjal atau hati. Nah, selain metabolisme obat, efek obat itu juga akan berakhir karena obat tersebut dikeluarkan dari tubuh. Obat yang kita minum juga akan dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, organ apa saja sih yang berperan dalam ekskresi? Yang pertama adalah ginjal, kemudian kulit, kemudian ada paru-paru, setelah itu adalah empedu, di mana ginjal berperan sebagai pengekskresian urin, kulit itu mengekskresikan keringat, sedangkan paru-paru adalah karbon dioksida dan H2O. Kemudian empedu mengekskresikan cairan empedu. Ekskresi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Faktor diantaranya adalah faktor usia, variasi genetik, pH, dan kondisi kesehatan kita.
Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih untuk teman-teman dan ibu dosen yang sudah menyimak video saya. Semoga sedikit penjelasan dari saya bisa dimengerti dan bermanfaat bagi orang lain.